Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini sebelum kita melakukan aktivitas kita akan mendengarkan firman Tuhan. Langsung saja kita buka Alkitab kita di Ayub 1 ayatnya yang ke-20 sampai yang ke-22. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyakkan jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Puji nama Tuhan. Judul firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu berkat di balik proses. Kita tahu bersama Bapak Ibu Saudara bahwa Ayub adalah seorang yang saleh. Ayub adalah seorang yang jujur, takut akan Tuhan dan menjauhi yang namanya kejahatan Bapak Ibu Saudara. Artinya Ayub ini Bapak Ibu Saudara tidak pernah melakukan yang namanya satu kesalahan pun di mata Tuhan. Karena dia adalah orang yang saleh, orang yang jujur, takut akan Tuhan dan menjauhi yang namanya kejahatan Bapak Ibu Saudara. Tetapi ada di dalam Ayub 1 ayatnya yang ke-13 sampai ke-19 ini bahwa mengatakan bahwa firman Tuhan bahwa semua harta kekayaan Ayub ini habis lenyap Bapak Ibu Saudara. Semua harta kekayaan Ayub habis lenyap. Yang dia miliki habis lenyap Bapak Ibu Saudara. Bahkan anak-anaknya meninggal Bapak Ibu Saudara. Kita tahu bersama Ayub adalah orang yang setia dalam mengikut Tuhan. Tetapi kenapa Ayub diperhadapkan atau mendapatkan yang namanya suatu proses atau suatu masalah yang begitu berat dalam kehidupan dia Bapak Ibu Saudara? Kenapa harus terjadi proses seperti itu? Kenapa harus terjadi masalah seperti itu? Semua harta kekayaannya habis lenyap, bahkan anaknya meninggal Bapak Ibu Saudara. Yang kita bisa ambil dari kisah Ayub ini Bapak Ibu Saudara bahwa ketika kita dalam mengikut Tuhan, kita sebagai orang-orang percaya, kita tidak ada yang namanya luput dari masalah. Kita sebagai pengikut-pengikut Tuhan, kita sebagai orang-orang percaya, bukan berarti kita tidak akan mendapatkan yang namanya proses. Bukan berarti kita tidak akan yang namanya mendapatkan masalah Bapak Ibu Saudara. Kita sebagai orang-orang percaya pasti ada yang namanya masalah atau proses. Pasti ada yang namanya proses Bapak Ibu Saudara. Tetapi kita orang-orang percaya mengetahui bahwa ketika kita diperhadapkan suatu proses atau kita diperhadapkan suatu masalah dalam hidup kita, kita mengetahui bahwa masalah atau proses yang terjadi dalam hidup kita itu tidak melebihi kekuatan kita. Itu bedanya kita orang-orang percaya dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan atau orang-orang yang di luar Tuhan. Karena di 1 Korintus 10 ayat 13 mengatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami, yang kita hadapi itu adalah pencobaan-pencobaan yang biasa. Masalah-masalah yang kita hadapi, persoalan-persoalan, proses demi proses yang kita hadapi itu adalah proses yang biasa, masalah yang biasa Bapak Ibu Saudara. Artinya kita bisa melewati, artinya kita mampu karena Tuhan tidak akan izinkan masalah terjadi dalam kehidupan kita, proses terjadi dalam kehidupan kita yang melampaui batas kemampuan kita. Enggak. Tuhan izinkan masalah demi masalah, proses demi proses terjadi dalam kehidupan kita itu bukan berarti Tuhan tidak mengetahui kekuatan kita. Tapi Tuhan mengetahui Bapak Ibu Saudara. Tetapi Tuhan itu mengetahui kemampuan kita. Tuhan tahu bahwa kita ini bisa melewati. Tetapi seringkali kenapa kita orang-orang percaya tidak mampu atau kita merasa kita tidak mampu melewati proses ini? Kenapa? Karena mindset kita di dalam pikiran kita yang membuat kita ini tidak mampu. Pikiran kita ini mengintimidasi hidup kita supaya kita ini merasa tidak mampu. Tapi nyatanya di firman Tuhan mengatakan bahwa kita ini mampu Bapak Ibu Saudara. Kita memiliki kekuatan yang luar biasa yang bisa kita melewati setiap proses demi proses. Seringkali diri kita sendiri yang membuat kita tidak mampu Bapak Ibu Saudara. Nah, mengapa Ayub mengalami proses seperti ini? Yang pertama Bapak Ibu Saudara, supaya iman Ayub semakin kuat. Seringkali proses demi proses itu harus terjadi dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Karena di balik proses itu Bapak Ibu Saudara, tanpa kita sadari iman kita semakin kuat. Iman kita semakin teguh di dalam Tuhan. Kita semakin percaya bahwa
Dan kita semakin akan dekat dengan Tuhan ketika proses terjadi dalam kehidupan kita. Tanpa kita sadari, iman kita semakin teguh dalam Tuhan. Iman kita semakin kuat di dalam Tuhan. Dalam kita melewati proses itu, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, supaya iman Ayub semakin kuat. Tuhan izinkan proses terjadi dalam kehidupan Ayub bukan berarti Tuhan tidak mengetahui kemampuan Ayub. Tuhan dengan Ayub sangat dekat, Bapak Ibu Saudara. Artinya Tuhan mengetahui dan Tuhan sangat tahu jelas kemampuan Ayub. Tuhan sangat tahu jelas kekuatan Ayub. Jadi yang pertama, mengapa Ayub mengalami proses seperti ini? Supaya iman Ayub semakin kuat dan semakin teguh. Begitu juga dengan kita, Bapak Ibu Saudara. Supaya kenapa proses demi proses terjadi dalam kehidupan kita? Supaya iman kita semakin hari semakin kuat dan semakin teguh, Bapak Ibu Saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa Ayub mengalami proses seperti ini? Supaya Ayub tetap memiliki kerendahan hati. Supaya Ayub tetap memiliki yang namanya kerendahan hati. Respon Ayub ketika dia yang namanya mendapatkan suatu masalah, ketika dia mendapatkan suatu proses seperti ini, Bapak Ibu Saudara, respon Ayub itu dia tidak menyalahkan Allah. Di ayatnya yang ke-22 mengatakan, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Artinya dia tidak menyalahkan Tuhan. Dia tidak berbuat dosa. Seringkali Bapak Ibu Saudara, kita ketika mendapatkan suatu proses atau suatu masalah, kita berbuat dosa dengan apa? Atau kita bahkan lebih parahnya lagi, kita menyalahkan Tuhan. Tetapi respon Ayub ini tidak menyalahkan Allah akan masalah atau proses yang dialami. Tetapi Ayub tetap merendahkan diri kepada Tuhan. Dia tetap merendahkan diri, dia merendahkan hati kepada Tuhan. Dan Ayub tetap pertahankan imannya kepada Tuhan. Karena di balik semua yang Tuhan izinkan terjadi di masalah dalam kehidupan Ayub, di balik semuanya itu bukan berarti Tuhan membiarkan, Bapak Ibu Saudara. Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Tuhan pulihkan keadaan Ayub itu bukan seperti semula. Tetapi Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Tuhan memberkati Ayub berlipat-lipat ganda. Bahkan lebih dari semua yang Ayub punya sebelumnya, Bapak Ibu Saudara. Banyak orang hanya mau yang namanya menerima apa, Bapak Ibu Saudara? Berkat, kebaikan dari Tuhan. Tetapi banyak orang yang tidak mau melewati proses demi proses yang terjadi dalam kehidupan dia, Bapak Ibu Saudara. Begitu juga dengan kita, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita mendapatkan proses demi proses, kita jangan menyalahkan Tuhan. Jangan kita jauh dari Tuhan. Kita yakin dan percaya dengan iman kita. Kita mempunyai iman yang teguh kepada Tuhan. Bahwa di balik semua masalah atau di balik semua proses yang terjadi dalam kehidupan kita, ada berkat-berkat yang luar biasa yang terjadi, yang akan kita alami, Bapak Ibu Saudara. Kita yakin dan percaya di balik setiap proses demi proses terjadi dalam kehidupan kita, kita yakin dan percaya bahwa Tuhan akan memulihkan dan Tuhan akan memberikan jalan keluar dan Tuhan akan memberikan jawaban yang terbaik. Dan ketika kita bisa melewati semua proses demi proses yang terjadi dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, ada berkat di balik setiap proses itu, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita belajar dari Ayub ini bahwa ketika kita diperhadapkan suatu proses demi proses, yakin dan percaya itu akan membuat yang pertama, supaya iman kita semakin teguh, iman kita semakin kuat dalam Tuhan. Dan yang kedua, supaya kita tetap akan terus merendahkan diri kepada Tuhan. Tetap terus akan merendahkan hati. Dalam kedua hal ini ada dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Iman kita kuat, iman kita teguh. Kita selalu yang namanya merendahkan diri kepada Tuhan. Berserah mengandalkan Tuhan bahkan. Maka setiap proses demi proses kita bisa lewati. Dan di balik proses itu ada berkat-berkat yang luar biasa. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini kita diingatkan kembali bahwa di tahun yang baru ini ketika kita diperhadapkan suatu proses atau masalah, kita yakin dan percaya itu semua supaya iman kita
tetap teguh, iman kita semakin hari semakin kuat di dalam Engkau. Dan bahkan supaya kita tetap akan terus merendahkan diri kepadamu Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, kami yakin percaya setiap masalah demi masalah, proses demi proses terjadi dalam kehidupan kita. Di balik semuanya itu ada berkat yang luar biasa yang akan kita alami. Puji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu sepanjang hari ini. Apapun yang kami perbuat, Engkau yang menyertai. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bagiku, Engkau baik.